Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bu Yayu dan Pak Rofi selaku dosen pendamping mata kuliah, Abdesal Akuntansi, dan mahasiswa dan mahasiswi yang telah hadir dalam mata kuliah hari ini, saya mengucapkan terima kasih. Baik, untuk mata kuliah hari ini kita nanti akan belajar pertemuan yang ke-14, yaitu tentang jurnal penerimaan kas. Baik, jurnal penerimaan kas ya. Untuk pertemuan hari ini, pertemuan yang ke-14. Tadi sebelumnya kita sudah belajar, yaitu pertemuan yang ke-12 dan ke-13, yaitu tentang jurnal penyembelihan dan jurnal penjualan ya. Baik, untuk mata kuliah hari ini, sebelum kita mulai, kita berdoa dahulu, semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran menjalani. Berdoa dimulai. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah SWT, sehingga kita diberi kemudahan dalam mata kuliah hari ini. Baik, jurnal penerimaan kas. Apa itu jurnal penerimaan kas? Itu memiliki arti ya. Jadi dalam artinya salah satu komponen dalam jurnal khusus itu seperti jurnal penjualan, pembelian, pengeluaran kas. Jurnal khusus yang satu ini termasuk bagian pada jurnal laporan keuangan. Itu biasanya terdiri dari jurnal penutup, jurnal umum, dan jurnal penyisihan. Nah, jurnal penerimaan kas itu salah satunya pada waktu kita melakukan penjualan, melakukan jasa, itu akan timbul namanya penerimaan kas ya. Contoh, kita dari Tuan A melakukan pelunasan atas piutang yang barang yang dibelinya, maka kita akan mendapatkan penerimaan kas. Jadi piutang atas nama tersebut berkurang, kas kita bertambah. Itu contohnya. Nah, terus jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas itu juga bisa, contohnya penjualan barang dan jasa. Misalnya penjualan kendaraan ya, yang dimiliki aset dari perusahaannya, kendaraan mau dijual, maka itu munculnya adalah kasnya kita bertambah. Nah, kendaraan kita berkurang. Nah, contohnya seperti itu. Nah, terus dalam jurnal penerimaan kas itu ada beberapa siklus yang perlu kita ketahui. Nah, jadi prosedur penerimaan kas dari founder sales. Dalam prosedur ini, pembelian datang ke perusahaan dan melakukan pembelian barang yang akan dibeli. Terus melakukan pembayaran ke kasir ya, dan menerima barang yang dibelinya. Sebelum menerima barang harus dibayar dulu utangnya, uang tunainya atau cek pribadi atau dengan kartu kredit. Nah, prosedur penerimaan kas dari founder sales, jadi prosedur penerimaan kas dan sebagainya, pembeli pesan barang ke kita di bagian penjualan. Itu kasir menerima pembayaran dari pembeli. Jadi dari bagian penjualan
memerintahkan bagian pengiriman untuk menyerahkan barang atau pembelian. Jadi bagian pengiriman itu menyerahkan barang ke pembeli, dikasih menyetorkan uang yang diterima bukan. Di bagian akuntansi mencatat pendapatan penjualan dalam jurnal penjualan. Nah, bagian akuntansi itu mencatat penerimaan kas dan penjualan. Nah, prosedur penerimaan kas dari credit card, sales atau kredit, nah, itu merupakan sarana pembayaran yang dilakukan baik dalam CS maupun jasa pos. Nah, ini adalah contoh penerimaan kas atas penerimaan piutang ya, kepada toko kencana. Terus penerimaan kas atas penjualan kendaraan. Nah, ini kalau penerimaan kas ini adalah contoh pelunasan faktur ya, atau piutang kepada toko kencana dengan nomor BKM 12-1 ya, kepada toko kencana Jalan Jutmutia nomor 1 Medan. Diferensialnya 17.600.000 dengan potongan terus 60.000. Dia mendapat potongan 1% ya. Terus jadi jumlah yang dibayarkan adalah 17.440 ya. Itu keterangannya atas pelunasan faktur ya, SPC 12 tanggal 30 November 2014 ya. Terus di sini ada jurnal penerimaan kas, jadi dari perinciannya dari Tuan Samsudin ya, atas penjualan kendaraan ya yang dimiliki oleh perusahaannya. Jadi nanti kendaraan kita berkurang. Nah, baik, sekarang saya kasih contoh ke dalam mayopnya ya. Jadi kita sudah melihat contohnya bagaimana dalam penginputannya. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh bagaimana transaksi ke dalam mayopnya ya. Yang pertama kita buka dulu mayop yang telah kita buat. Nah, rekayasa dulu mayopnya. Nah, di sini adalah tampilan mayopnya yang telah kita kerjakan. Nah, kita lihat di sini perbedaan ya. Perbedaan kalau di keterangan transaksi awal itu penerimaan pelunasan piutang transaksi pertama. Terus transaksi kedua itu tentang penjualan kendaraan, itu berbeda ya dengan transaksi pertama. Nah, baik, saya kasih contoh sekarang. Kalau transaksi pertama kita menerima penerimaan kas atas faktur penjualan. Nah, penerimaan kas atas faktur penjualan itu timbul karena adanya transaksi penjualan secara kredit. Nah, apabila ada timbul transaksi penjualan kredit, maka timbullah transaksi namanya piutang. Nah, piutang itu ada kesepakatan antara kedua belah pihaknya. Ini sudah saya jelaskan di sebelumnya. Kalau ada kesepakatan antara kedua belah pihak, apabila tanggal tersebut bisa melakukan pembayaran, maka pihak tersebut akan mendapatkan potongan. Nah, ini akan saya kasih contoh sekarang. Jadi kita pilihnya di sales ya, project payment. Kenapa project payment? Karena kita menerima atas pelunasan piutang. Kalau menerima atas pelunasan piutang, maka kita pilihnya ke sales counter sales ya. Nah, ini adalah tampilan di mana kita mau menginput
transaksinya. Transaksi atas pelunasan piutang. Jadi kalau di pelunasan piutang itu masuknya di sales payment. Ya, nanti kalau yang penerimaan kas karena penjualan kendaraan itu berbeda ya. Jadi tidak masuk ke sini, tidak masuk ke sales payment, nanti akan masuk ke dalam kelompok lain karena dia bukan penerimaan piutang ya. Jurnal penerimaan kas itu dibagi ada 2 item ya. Ada 2 perbedaan. Yang pertama, jurnal penerimaan kas karena adanya transaksi pelunasan piutang. Yang kedua, jurnal penerimaan kas karena terjadi jasa. Contoh, kita menerima pendapatan jasa. Yang kedua, kita melakukan penjualan kendaraan atau melakukan penjualan peralatan. Itu sama saja kita menerima kas, tapi beda jalurnya ya, beda tempatnya ya. Kalau jurnal yang pertama, jurnal penerimaan kas karena pelunasan piutang ya, karena terjadi di soal pelunasan piutang atas nama toko atau pihak tersebut, maka kita masuknya di sales payment. Jadi kita pilih dulu yang mana yang kita pilih. Contoh di sini ada toko Kencana pelunasan piutang sejumlah 17.600.000. Jadi kita pilih di sini ada nama toko Kencana. Nah, di sini langsung masuk ya. Di sini langsung buka open, artinya benar bahwa di tanggal 30 November 2023 toko Kencana itu mempunyai piutang. Nah, memonya di sini apa? Pelunasan piutang. Nah, terus nomor transaksinya BKM nomor 12-1. Jadi kita masukkan dulu nomornya transaksinya BKM 12-1. Tanggalnya kita perhatikan dulu. Tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 5 Desember 2014. Jadi kita masukkan tanggal 2 Desember 2023. Karena saya membuatnya 2023, maka kita inputnya 2023. Oke ya. Nah, uangnya kita perhatikan. Uangnya berapa di sini? 17.400.000 karena dia potongan 160.000. Nah, di sini potongan bukan 176 ya, 160.000. Nah, kita bisa menyelesaikan. Jadi totalnya sama dengan transaksinya ya, 17.440.000. Nah, ini ya. Jadi kalau setelah kita masukkan di sini namanya toko Kencana ya, dengan total jumlah 17.440.000 ya, dengan pelunasan piutang nomor BKM 12-1 ya, financingnya kita klik aja. Kalau udah kita enter ya, maka nanti overlandnya akan menjadi 0 ya. Nah, kalau overlandnya sudah jadi 0, ini sudah benar ya. Jadi kita penginputannya sudah benar. Cara menginputnya transaksi jurnal penerimaan kas atas pelunasan piutang. Jadi ini sudah benar caranya. Jadi pertama kita pilih dulu toko Kencana ya, nomor transaksinya berapa, misalnya BKM 12-1, tanggalnya berapa, tanggal 2 bulan 12 2023. Karena tahunnya 2023 saya mengerjakan awalnya di dalam Maya 2023, maka kita menyelesaikan dulu tahunnya 2023. Terus di sini atas memonya apa? Pelunasan piutang. Di sini ada memonya 17.400.000 menjadi sini 17.440.000 ya. Kalau sudah kita record. Nah, oke. Di sini ada income Latvia.
Ini artinya adalah harga pokok. Boleh ya, atau namanya boleh dilakukan di dalam harga pokok. Kalau udah direkod. Oke, maka kita sudah bisa ngecek di dalam transaksi jurnal. Kita bisa lihat apakah kita sudah mengisinya. Nah, lihat ya, kita sudah melakukan pelunasannya. Di sini pelunasannya, jadi otomatis piutang kita berkurang. Baik, sekarang kita membuat di dalam sini ya, ini jurnal penerimaan kas atas Tuan Samsudin ya, harga menjual kendaraan salah satunya. Jadi kalau kita menjual kendaraan itu kita masuknya ke dalam banking ya, kita masukkan di banking ya, terus kita masuknya di reserve money. Nah, berbeda kalau di banking itu ada dua, ada spend money dan reserve money. Nah, kalau reserve money itu dilakukan untuk jurnal penerimaan kas ya, yang tidak ada berhubungan dengan piutang atau dengan faktur ya. Nah, kalau spend money itu digunakan jurnal pengeluaran kas yang tidak ada berhubungan dengan utang atau tidak ada berhubungan dengan faktur pembelian. Nah, kita pilih reserve money karena kita melakukan penjualan kendaraan. Nah, payrollnya apa? Di sini kepada Tuan Samsudin. Kita isi namanya Tuan Samsudin. Tuan Samsudin. Nah, seperti ini ya. Tuan Samsudin. Oke. Penjualan kendaraan. Di sini kita lihat ada akunnya kendaraan atau belum. Kalau belum ada ya kita masukkan dulu ya. Di sini kendaraan ternyata belum ada. Jadi kita harus membuat dulu kendaraan. Jadi kita bisa cancel dulu, kita pilih akun, terus akun list. Nah, kita pilih di name ya. Kita masukkan namanya kendaraan. Karena kendaraan itu termasuk aktiva tetap ya, maka kita harus masukkan ke dalamnya dulu. Di nomornya terakhir ini berapa ini? 2300. Kita masukkan di 2400. Nah, ini ya. Terus kita masukkan di banking saja mana. Nah, di sini tanda centangnya kita buang. Tanggalnya tanggal berapa ini? Tanggal 11 bulan 12 kita masukkan. Oke, ini ya. Terus di sini kita pilih atas namanya Tuan Samsudin. Kita namanya penjualan kendaraan. Oke ya. Nah, uangnya berapa? Kita perhatikan sejumlah 49 juta. Oke, ini ya. Kita isi kendaraan. Oke. Nah, jadi seperti ini ya cara mengerjakannya. Jadi kita masukkan dulu atas nama Tuan Samsudin. Ya, nomornya belum kita masukkan ya nomornya ya. Nomornya PKM 12 N2.
tanggal 11 bulan 12 2023 ya. Terus di sini payrollnya atas nama Tuan Samsudin dengan uangnya 49 juta. Memonya penjualan barang kendaraan ya, di akunnya sini kendaraan 49 juta, kode record transfer. Nah, kita bisa lihat di transaksi jurnal apakah yang telah kita kerjakan sudah masuk atau belum. Nah, kita lihat di filenya. Ini ya, penjualan kendaraan di sudah bertambah, kas tambah, dan kita kredit ya. Baik, sekarang kita lanjut ya ke tadi sudah saya jelaskan. Jadi dalam pertemuan hari ini, pertemuan yang ke 14 tentang penerimaan kas, diharapkan mahasiswa itu memahami ya bagaimana caranya menginput jurnal penerimaan kas. Jadi jurnal penerimaan kas yang kita sudah ambil dari pokoknya ini, materinya ini ya. Jurnal penerimaan kas bagi dua, yaitu ada karena jurnal penerimaan kas karena pelunasan piutang, dan jurnal penerimaan kas karena adanya penjualan barang atau pendapatan jasa. Itu akan masuk ke dalam jurnal penerimaan kas, tapi cuma berbeda jalur transaksinya ya. Kalau jurnal penerimaan kas karena pelunasan piutang, nanti kita akan masuk ke dalam sales ya. Terus kita masuknya ke dalam neraca payment. Di sini ya kita masukkan kalau ada yang berhubungan dengan piutang. Nah, tapi apabila ada jurnal penerimaan kas yang tidak ada hubungan dengan transaksinya faktur atau piutang, maka mahasiswa bisa masuknya ke dalam banking. Sini yang banking, terus kita bisa pilih namanya reserve money di sini. Nah, di dalam reserve money ini kita bisa pilih untuk jurnal penerimaan kas yang tidak ada berhubungan dengan piutang atau tidak ada dengan namanya faktur penjualan. Nah, demikian dari saya. Diharapkan mahasiswa bisa mengetahui perbedaan antara jurnal penerimaan kas. Nah, jurnal penerimaan kas ada dua, jurnal penerimaan kas karena pelunasan piutang dan jurnal penerimaan kas karena adanya pendapatan jasa atau karena adanya pendapatan penjualan barang harta kita. Nah, kelompoknya maksudnya berbeda-beda. Baik, demikian dari saya pertemuan yang ke 12 ya, pertemuan yang ke 14. Mungkin ada yang mau ditanyakan dahulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dahulu tentang pertemuan hari ini jurnal penerimaan kas. Mungkin ada yang belum paham, bisa ditanyakan dahulu. Ada yang mau ditanyakan dahulu mungkin dalam mata kuliah hari ini tentang jurnal penerimaan kas? Ya, mau sore. Siapa yang baca? Ada yang mau ditanyakan? Aku seminggu sekolah, kamu lihat kamu lupa, anaknya paling rajin. Mungkin apabila tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya mata kuliah hari ini, pertemuan yang ke-14. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.